Ya, seperti itulah. Itu kayak mana itu sejarah ceritanya itu sebenarnya itu, Kak Sofi atau Bang Nabirong juga boleh lah. Oh, Yeskiel 23 kalau dibaca kan udah jelas. Udah jelas sebenarnya sih apa yang Yang dipermasalahkan nama tuh. ya, yang namanya perzinahan di hadapan Allah itu adalah penyembahan berhala, menyembah ilah-ilah lain itu adalah perzinahan secara rohani. Karena ritual-ritual pagan itu selalu melibatkan namanya ritual seksual. Nah, itu yang orang Iya, Kristen banyak kenapa? nggak tahu bahwa di dalam Alkitab kita, Allah Israel itu mengikat perjanjian kawin dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel menerima 10 perintah Allah. Mereka nggak tahu itu. Makanya nanti pun kita ada perjamuan kawin anak domba. Maksudnya Kamu tahu kemana nggak bahwa itu? bangsa Arahnya Israel kemana itu itu, Kak Sofi? kenapa? Aduh, Arahnya penyembahan kemana berhala itu? itu adalah perzinahan di mata Tuhan, Pak. Artinya gini, ketika Allah kita Israel itu kan suaminya, uh, Allah Israel itu kan suami bagi bangsa Israel. Nggak tahu kamu itu di Ya, dalam Hosea. iya, ya itu ada tahu aku. Kenapa? Karena bangsa Israel itu mengikat perjanjian kawin. Ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat Musa, itu Allah menjadikan Israel sebagai istrinya. Betul. Ya, coba kamu buka Roma 7. Roma 7. Roma Bacakan 7 sama. ayat. Mulai ayat 1 bacakan. Arti hukum Taurat ya. Iya. Shalom Apakah kamu semua saudara-saudara. salam Ya. Pak Shalom Abraham, Bang sebentar Asto. ya. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Allah tahu. Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berjinah. Kalau ia menjadi istri laki-laki lainnya, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berjinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Maksudnya ini milik Dia kayak mana nih, Kak Sofi? Nah, hukum Milik Taurat, Tuhan ya? gini loh. Hukum Taurat yang diterima oleh bangsa Israel di dua loh batu, itu adalah perjanjian kawin antara Allah Israel dengan bangsa Israel. Makanya kamu baca di dalam Keluaran 24. Allah Israel mengadakan perjamuan makan setelah mereka menerima hukum Taurat. Sama seperti nanti perjamuan kawin anak domba di langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena Israel itu diambil dari segala bangsa di dunia ini, dia mengikat satu perjanjian kekal. Makanya Tuhan di dalam Hosea 2 ayat 19 dan 20 berkata, aku ini suamimu, betul? Nabi Hosea akan disuruh kawin tuh sama seorang wanita sundal namanya Gomer binti Diblaim, betul? Di Hosea. Kitab Hosea tuh loh, kamu baca nggak? Ya, di kitab Hosea juga ada itu. Itu adalah gambaran antara hubungan Allah dengan bangsa Israel, betul? Allah berkata, aku ini suamimu dalam kesetiaan, tapi kamu ini telah bersundal dengan cara apa? Menyembah Allah-Allah lain, betul? Makanya Allah itu sangat menghormati perkawinan. Kenapa kita tidak boleh poligami? Karena di dalam Efesus 5, kamu baca, rahasia ini besar, yaitu ketika laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, betul? Hubungan perkawinan itu lambang hubungan antara Allah dengan kita. Maka ketika menyembah ilah lain sama dengan seorang wanita yang berzina di dalam Yeskiel 23, Ohola dan Oholiba. Sampai sini paham? Paham. Di dalam Roma 7, Rasul Paulus mengatakan, untuk kamu bisa menjadi milik
mempelai laki-laki yang baru, punya suami baru, Yesus Kristus mempelai laki-laki kita. Rasul Paulus kan mengatakan ini, aku telah cemburu kepadamu dengan cemburu yang ilahi, sebab aku telah mempertunangkan kamu dengan satu orang mempelai laki-laki, yaitu Kristus, betul? Betul. Kenapa kita nanti ada perjamuan kawin anak domba? Anda tidak bisa memegang, dibenarkan di bawah hukum Taurat, karena hukum Taurat adalah suami pertama bagi bangsa Israel. Karena hukum ini tidak bisa mati, tadi Rasul Paulus mengatakan ini, kalau seorang terikat perkawinan, suaminya tidak mati, dia dianggap berzina kalau dia kawin lagi, betul? Betul. Kalau suaminya mati, dia boleh kawin lagi. Nah, dia mengatakan ini, hukum Taurat, kamu tidak bisa menjadi milik hukum Taurat. Kenapa? Hukum Taurat itu suami pertama bangsa Israel. Karena hukum ini nggak bisa mati, suamimu ini nggak bisa mati karena dia hukum Taurat, maka kamu yang harus mati di dalam Kristus, betul kata Rasul Paulus? Iya ya. Coba baca lagi, ini mungkin Roma 7 bacanya kecepatan. Kamu harus mati bagi hukum Taurat supaya kamu menjadi milik dia, yaitu Yesus Kristus, betul? Betul. Tadi udah baca itu. Nah, kamu baca itu seterusnya. Nah, konsep ini Muslim nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka pikirnya kawin itu adalah memasukkan benana ke benunu. Sampai sini paham? Tapi Alkitab coba kita baca apa itu rahasia perkawinan. Efesus 5. Ini nggak Mungkin paham. mereka Mereka membaca kitab Hosea nggak paham-paham. Karena mereka berarti tidak mereka tahu. Kenapa? berarti mereka itu apa ya? Kata-kata persundalan itu dia nggak paham di situ lah. Nggak paham. Karena dikatakan bangsa kakakmu Samaria itu telah berzinah dengan cara apa? Mereka menyembah ilah-ilah bangsa Asyur. Asyur, ya betul. Nih, aku bacakan kamu ya. Efesus 5 mulai ayat 22. Mana ya? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi Kristus itu adalah suami bagi gerejanya. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah kepala gereja. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang tidak mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nih, perhatikan nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 31 itu mengutip Kejadian 2 ayat 24. Ketika Musa berkata, Adam ketika dipertemukan dengan Hawa istrinya, Musa berkata begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, betul? Kejadian 2 ayat 24 kata Musa. Lalu Rasul Paulus mengatakan gini, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sampai sini paham? Iya. Gitu. Makanya kita nggak boleh poligami, apalagi berzina. Selingkuh nggak boleh. Karena dalam perkawinan itu diikat dengan hubungan darah. Di dalam hukum Taurat Musa, seorang wanita kalau dia tidak perawan dengan cara spraynya itu ketika malam pertama tidak ada darah, itu dihukum rajam, dihukum mati. Begitu juga dengan Allah kita, dia mengikat perjanjian kawin dengan kita dengan tanda darah, dengan darah Kristus, betul? Betul. Nah, itu adalah perjanjian yang paling kuat di dalam Alkitab kita. Maka di dalam Roma 7 tadi kamu baca, bahwa jikalau kamu tidak mati bagi hukum Taurat, karena hukum Taurat itu suami pertama, kamu masih mau dibenarkan menurut hukum Taurat, maka kamu tidak bisa ditunangkan dengan Kristus. Gitu loh. Iya. Ya, itu yang mereka nggak paham-paham kalau baca Alkitab kita. Nah, setiap ritual agama pagan itu selalu melibatkan ritual seksual.
Itu harus kamu pahami. Mereka menjadi satu dengan roh yang mereka sembah. Di Mazmur 115 dikatakan, mereka yang menyembah berhala itu menjadi sama seperti sesembahannya. Karena mereka menyatukan roh mereka dengan apa yang mereka sembah. Ya, ya, maka di dalam Yehezkiel 23, Ohola dan Oholiba, Samaria dan Yerusalem. Samaria itu menyembah 5 dewa-dewa. Mereka kawin campur dengan 5 bangsa Asyur pada waktu itu. Kalau kamu baca di Yohanes 4, Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub, betul? Betul. Wanita Samaria dikatakan, kamu sudah menikah 5 kali dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Nah, itu juga adalah satu peribahasa. Menikah 5 kali itu artinya dia tuh menyembah 5 dewa-dewa. Orang Samaria tuh mengikatkan diri dengan kelima dewa sesembahan bangsa Asyur. Karena mereka kawin campur dengan bangsa Asyur pada waktu itu. Itu suami bagi orang Samaria. Dewa-dewa itu adalah Baal. Baal itu sesembahan atau Baal atau dewa Hubal, Hubaal, ya. Hubaal atau dewa Baal itu disebut juga, nama lain dari Hubal itu adalah suami atau seorang pemilik atau tuan. Itu arti kata Baal. Baal itu artinya suami atau pemilik atau tuan. Ya, jadi dewa yang mereka sembah itu adalah suami mereka. Sampai sini paham? Paham. Nah, maka di dalam Hosea 2 kalau kita baca, Allah berkata, aku ini Baalmu. Aku ini suamimu, kata Tuhan. Coba kita baca Hosea 2. Ini yang mereka nggak paham. Seharusnya kamu sembah itu aku, bukan mereka. Aku bacakan kamu ya, Hosea 2. Hosea 2 mulai ayat 16. Oke nih, ini ayat 13 deh. Ayat 13 ya. Dan aku akan menghukum dia, menghukum Israel maksudnya, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku Baalku atau suamiku, dan tidak lagi akan memanggil aku Baalku. Nih coba lihat ya. Coba kamu bisa bacakan gak Hosea 2 ayat 16? Hosea 2 ayat 16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dan dengan burung-burung di udara, dan dengan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku, kata Tuhan, untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Sampai sini paham? Udah paham. Udah paham, Iya. Bu dosen. Berarti itu yang kemarin itu hukuman yang maksud Kak Sophie bilang itu, itulah yang makanya disuruh sama suku Babel itu. Apa itu? Yang Kerajaan Israel yang utara itu dibuang ke Asyur tahun 700-an, yang selatan dibuang ke Babel. 722 sebelum Masehi kalau nggak salah. 722 ya kan? Tahun 722. Jadi kejadiannya di tahun 722 itu kan, Kak Sophie. Itu yang kerajaan utara, yang kerajaan Israel. Oh. Yang dibilang Allah dia sudah marah, udah muak ngelihatnya, disuruh suku dari Ohola itu suku Babel itu. Samaria, Oholiba itu Yerusalem, ya, itu kakak beradik. Maksudnya kerajaan yang selatan, kerajaan Yehuda. Betul. Catat lagi aja nih nanti di Yeremia 3 ayat 6 sampai 13. Di situ sangat jelas ya.
Allah mengatakan perempuan murtad itu, perempuan sundal itu adalah Israel. Iya. Nah, gitu. Di Yeremia 13 juga nanti baca di situ. Perempuan Yeremia persundal itu Israel, Iya. maksudnya dia menyembah ilah-ilah lain. Iya, bagaimana mereka bersundal di bawah-bawah pohon gitu dan kembali lagi kepadaku katanya. Nah, di situ itu disebutnya perempuan murtad itu. Mereka bersundal di bawah-bawah pohon artinya mereka menyembah berhala batu dan kayu. Ada di situ nanti bisa baca itu nanti. Yeremia ya. Ya, Yeremia 3 ayat 6 sampai 13 itu. Sama Yeremia 13 juga hampir sama. Ada persundalan juga di sana. Iya. Jadi itu artinya. Jadi kalau mereka bilang, wah ini bersundal apa disundal, ya nggak ngerti aja kalian apa itu yang disebut. Ya mereka tidak tahu bagaimana caranya membaca kitabnya orang Yahudi. Iya, nggak ngerti mereka. Ya itu yang tadi aku katakan, karena dibiasakan menghafal sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang mereka hafal, apalagi menganalisa. Jadi mereka kalau di dalam Mazmur kan dikatakan Engkau Tuhan adalah gunung batuku, kota bentengku gitu kan. Ini Allahmu tuh gunung, katanya gunung batu, katanya Allahmu batu. Nah itu adalah salah satu ciri khas orang yang tidak bisa menganalisa data. Iya. Masuk lagi. Ngerti apa yang baca? Hah? Sama batu penjuru ya, sama batu penjuru. Iya. Batu penjuru. Hihihi, Yesus itu batu. Nah, itu ciri-ciri khas orang yang senangnya hanya menghafal. 72 itu lagi itu. Jadi dia nggak bisa menganalisa, nggak ngerti. Jadi dia tidak ngerti apa maksud yang dia baca gitu loh. Iya. Udah mulai dapat ini semua ini, udah mulai dapat aku. Ya banyak sebenarnya orang Kristen juga akan bingung kalau dia tidak mengerti cara baca Alkitab. Tidak mengerti Aku itu sampai banyak. baca-baca ada dua buku yang ku baca tentang itu, Bang Nabiro. Makanya tadi aku sedikit udah agak-agak ngerti, nggak payah lah untuk dijelaskan gitu. Makanya tadi ibu dosen kita ini tadi menjelaskannya langsung ngerti aku. Ya sebenarnya gini, ayat-ayat itu kayak persundalan Ohola dan Oholiba gitu kan. Ya, Iya. itu kan artinya Ohola itu kalau nggak salah tendanya dan Oholiba itu Kemah. tendaku, ya Kemah kemahku sama gitu kan. perkemahan biasanya. Ya, dan itu kan di situ kan ada ditulis Ohola itu siapa, Oholiba itu siapa. Ya, Nah itu kan menunjukkan bangsa di situ, ya kan? Nah masa mereka nggak tahu itu? Mereka masih bilang Oholiba itu cewek, Ohola itu cewek juga gitu. Kan mereka berpikirnya kayak gitu aja. Nah mereka nggak bisa menganalisis, ya satu perikop nggak itu boleh bercerita menganalisis. tentang apa? Bercerita tentang apa? Bisa paham nggak mereka ini cerita tentang apa? Nggak paham mereka. Gitu. Makanya memang, tapi mereka memang tidak mau paham supaya gampang untuk bisa jadi bahan gorengan. Nah, digorenglah sama mereka dengan Hosea itu, digorenglah sama mereka Yeremia itu. Bahkan Amsal saja pun digoreng sama mereka. Marilah, ya kan, karena suamiku tidak di rumah. Dia nggak ngerti apa itu Amsal. Coba dibaca. Di ayat-ayat awal dikatakan, aku melihat gitu seorang muda. Ini kan dia lagi bercerita apa yang dia lihat. Nah, itu aja dia tidak paham. Semudah itu loh gitu loh. Iya, Amsal 7 ayat berapa tuh? 21. Mereka selalu framing. Itu disuruh berzina loh, nggak betul. Itu justru nasihat supaya kamu jangan kayak gitu. Itu dibaca aja jelas. Contoh nih, mereka sama framing tuh. Bilangan berapa tuh yang tai sapi menghapus dosa. Padahal dibaca dari atas pun jelas, bukan tai sapi yang menghapus dosa. Ya. Kenapa? Karena memang cara mereka membaca tuh paling rendah. Mereka tidak bisa menganalisa itu. Masuk lagi kan? Ya itu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya di rumah mereka saya iakan sih bang. Iya, saya saat itu Kayaknya aku sama Bang Nabirong ini udah pernah ya sebenarnya satu room ini. Suaranya ini ya. Tapi kalau akunnya ini belum pernah. Oh ini akun saya dari dulu sama. Nggak pernah berubah.
nggak pernah berubah, tapi suaranya kok hampir-hampir mirip juga sama bapak siapa kemarin itu, lupa aku. Siapa? Oh, Lupa. lain. Nah, Aku udah mulai paham ini, Bang Nabirong ini bisa dua arah ini. Soalnya sering kita ketemu ini, udah hampir 4 kali udah ketemu, udah pernah ini Bang Nabirong. ya mungkin kalau saya lagi di rumah orang lain mungkin ya. Iya, kulihat Tadi Bang saya Nabirong saya bisa ke dua rumah arah, mereka tadi. kelas Saya ke sekali room ini Bang mereka. Nabirong. Ke room mereka yang orang-orang boleh dibilang pentolan-pentolan mereka. Ya kan? Ada si Al Hidayah di sana, ada siapa RH, Arif RH dan lain-lain. Saya tantang mereka. Ada yang berani sama saya H2H, ayo DM saya. Ada yang saya ketik terus tuh di bawah. Ada yang berani nggak sama saya H2H? DM saya ya, kalau ada yang berani. DM saya. Kalau nggak naikin saya, kita H2H sama siapa? Tunjuk orangnya. Nggak ada yang mau naikin saya. King Amirul ini kalau mau jelas-jelas naik ke atas kau saudaraku. Dia Jangan cuma taunya, hai umat-umat Paulus gitu doang taunya dia cuma. jangan Itu doang. jangan di bawah ngoceh gitu kan, nanti nggak terbaca, Nggak nggak ngerti dijawab. apa-apa dia itu. Dia Dale sombong. itu. King Naik Amirul lah, mah nggak usah naik. itu diskusi Ngapain? ya. Nggak bakal bisa didiskusi dia. Kurasa pun kalau dari kalimat cara dia ngomong ini, kalau ketemu sama maestro-maestro di bawah ini, kayaknya remuk kau ini King Amurli. Dia cuman Kalau modal ketemu tadi sama aku ngoceh boleh terus. lah, masih Dia nggak kalah punya lah. data. Dia Kalau nggak punya ketemu sama data. maestro-maestro di atas sini, jadi tape lah kau, King. Banyak kali dapat ilmu dari ibu dosen sama Bang Nabiro ini hari ini. Hari apa? Oh, hari Natal ini ya. Pantas lah dapat kado aku. Abang yang kurang baca itu. Iya, tadinya aku udah baca-baca juga itu berulang-ulang kali Bang Nabiro. Cuman Nggak untuk ngerti. memastikan apa yang kusimpulkan sebenarnya tadi. Makanya tadi aku nggak pala Oh iya. capek kali tadi untuk memahaminya yang dijelaskan sama ibu dosen kita ini tadi gitu. Iya, iya. Rajin-rajin lah di room-room Kristen lah gitu. Supaya tahu Iya, kadang kasihan juga tahu aku, banyak dulu. Bro. Kasihan aku sama room-room yang kecil itu. Jadi aku jadi benteng di sana aja lah gitu. Kalau room-room kayak gini kan udah guru semua. Aku tadi alasan naik tadi karena memang ada beberapa hal tadi yang aku mau tanyakan karena aku juga kurang yakin dengan kesimpulanku gitu. Iya, iya. Aku lebih suka membangun, kan ada juga kelompok-kelompok kita kan yang di bawah masih sunyi-sunyi apa gitu kan, jadi aku lebih lebih menonjol ke situ Bang Nabirong, soalnya suka diremehin terus datang pula yang lebih-lebih pengetahuannya lebih-lebih bisa menyudutkan gitu, jadi mau nggak mau aku harus bertahan di situ gitu dia Bang Nabirong, Iya, iya, iya. biar mereka pun semangat kan, istilahnya kan begini kan, kalau kadang-kadang kan kalau udah ketemu sama yang pintar ngeles, pintar nyudut-nyudutkan orang gitu kan. Jadi Jadi nanti tadi aku lihat ya, Bang, ada Marga Gultom ya di open camp. Dia diem aja di room mereka, dia ditausiahin di sana, bilang inilah Alkitab kayak gini cerita udah. Dia diem aja dah. Udahlah, akhirnya udahlah, apalagi yang mau dipikirkan. Tinggal gampang asyhadu, tinggal kita syahadat aja udah. Nah di bawah itu udah pada ngetik, iya saudaraku udah ada ini dalam hati gue. Ini orang si Gultom bodoh kali pula kan, diem aja dia. Tapi open camp, dia nontonin, dia dengerin tuh Alkitab di framing. Iya, naikkan saya lah, lu bilang nggak dinaik-naikkan. Biar saya bantah apa yang kalian framing, saya bilang nggak dinaikkan. Kurang ajar memang mereka. ya dia pun tahu juga lah, udah diukur-ukurnya ini bakalan remuk aku nih, mungkin kayak gitu pikirannya. Al Hidayah udah remuk saya bikin gara-gara tai sapi, penghapus dosa. Tadi aku masuk room orang itu juga, masuk tadi Ki Ahmad itu tadi kan, jadi wah udah kelabakan semua orang itu, mau nggak mau Masuk panik diturunkan lah, juga. panik kalau udah masuk. Ajab lah orang itu.
Makanya tadi langsung di kicknya tadi Kiamat itu tadi. Hmm. Nggak berani dia diskusi sedikit pun nggak berani diskusi dia. Langsung dimaki-maki dia biasanya. Iya, tenang aja kau. Aku mau ngomong santai-santai aja kok. Nggak ada bahas-bahas masalah apa-apa katanya. Tapi tetap aja takut mereka itu. Udah ketakutan mereka. Iya. Bu Sofi, itu ontanya kenapa nggak pakai hijab? Belum mau boker, nanti kalau mau boker baru pakai. Pakai seragam boker ya. Nanti kalau ontanya mau boker baru pakai seragam boker. Itu kan seragam boker dipakai ke mall. Gimana sih ceritanya? Raja Uten, kapan kiamat bang? Kau jadi pengikutku aja kau bro, Raja. Iya, aku juga nabi terakhir soalnya, jadi lebih bagus kau jadi pengikut. Lebih bagus loh, lebih prospeknya lebih menjanjikan loh daripada pengikut Sugiono. Nggak jelas Jadi kan? teman-teman kalau mau lihat onta pakai hijab, pas onta mau boker, kayaknya pakai hijab. Iya, iya serius lah. Aduh, onta. Tapi nih ngomong-ngomong udah jam hampir 4:30 loh. Iya, iya. Pagi nih, Iya, rungkatin aja dulu. rungkatin lah kita ini Bang lah. Nabirong apa rupanya kegiatannya Bang Nabirong? Aku ini pejabat pengangguran Jakarta Barat lah. Ini ibu dosen ini apa pekerjaannya Kak Sofi? Wah jauh lah di sana, jauh lah dia Pak. Banyaklah kegiatan, kita ada kegiatan. Ini langsung Bu Sofi, bu dosen kita ini langsung bilang nggak mau jawab kalau ditanya masalah pekerjaan. Ya, yang penting saya bisa hidup aja, nggak minta-minta. Iya, iya nggak minta-minta. Pokoknya nggak bawa jaring ya kan? Nggak minta-minta kan? Nggak bawa jaring. Nggak minta-minta di jalan kan? Nggak bawa jaring. Aku pernah berangkat itu ke Pekanbaru Bang Nabirong. Yang minta di jalan banyak kali. Bisa aku gila ini orang ini nggak tahu malu ini pikirku. Sarangnya. Wah, Di sana. Iya, Pekanbaru itu. Aku tinggal di Pekanbaru nih, Pak Nabirong. Sarangnya nih, sampai ke Sumber ini. iya Iya. pakai toa-toa gitu loh Bang Ostor. Iya. Iya, sarang ini, sarang. Ke rumah-rumah. Mana kayak gitu coba. Itu Kok tahun nggak- lepas tahun. Tahun lepas tahun nggak kelar-kelar itu. Aku tinggal di Pekanbaru ini. Memang sarangnya nih. Sarang. Bisa pula Kalau- pakai jalan pula di tengah jalan di stopnya pula semua kan. Nabi Perak, kalau Ibu Sopi ini udah lama ini jadi kayak gini. Ini gara-gara murtadnya ini memang kayak gini. Jadi pergi ke sana. Udah lama nih ku tonton ini. Mulai dari Facebook. Baju orang keras ini, orang ahli kok. Iya, bukan beda keras sama ahli ya kan Bang Astor. Memang ahli dia, memang nggak bisa kita dilawan-lawan. Memang betul-betul semua secara tahu. Makanya tadi aku Bang Astor aku tanya lebih dekat gitu. Mana tahu bisa berteman sama orang yang seperti Ibu dosen ini kan beruntung kita gitu maksudnya. Yang jelas berdoa dulu lah. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa dipahami Bibeli itu apa ceritanya. Betul. Bawa dulu berdoa, hikmatkan dulu di hatimu, Bibeli itu betul-betul jalan hidup, baru bisa. Kalau Tapi ini kulihat nggak bisa. tapi kulihat Bang Ostor tadi Kak Sofi ini menjelaskan sistematis sekali gitu. Artinya Dia udah berhikmat, udah tahu dia. Orang betul-betul dia udah dikawani Roh Kudus. masalahnya kenapa orang-orang yang di sebelah itu kok nggak apa ya kok memang udah dasar bengal atau kayak mana nggak tahu aku gitu. Di dunia ini kan udah dibuatkan Tuhan Yesus. Lebih kuat iblis di otak manusia itu daripada menerima Yesus. Itu udah dibuatkan, nggak bisa lagi. Apapun cerita nggak diterima itu. Kalau masih diikat ya di otaknya itu iblis itu.
Kita ini pun iya, kalau masih ada di otak kita ini iblis tidak akan masuk. Iya Bang Astor, tadi kami udah bahas itu juga sama ibu dosen kita ini tadi udah jelaskan, makanya udah terjawab. Sekarang udah terjawab. Iya. Ternyata, ternyata memang dasarnya aja pun udah IQ rendah gitu, jadi udah payah. Mau dijelaskan segimana pun payah Bang Astor gitu. Kurang lebih kayak gitu tadi kesimpulan pembicaraan kita kan Bang Nabiro. Iya, aku dengar nih itu, aku nonton udah tadi. Ya udah jelas, kalau bahasa Batak lah dibikin semua. Mana ngerti orang Jawa bahasa Batak itu, kalau Bibel ini. Coba dulu bahasa Ibrani kian, sikit pun nggak ngerti awak, nggak masuk sama otak awak itu. Iya, iya, Betul. iya. Makanya Iya, diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti gitu, Pak. mengerti, biar bisa kita apa, kita Melakukannya. Biar bisa melakukannya. kita, gitu. Nah, kalau Sedangkan cuman sekolah kita bahasa Inggris dibikin sini, kursi dibikin sama dengan ini bahasa Inggrisnya, kan dibikin gitu. ya, Nah, selamat pengertiannya pagi, dulu kan. dibikin ini. Makanya bisa kita pelajari ini ndak. Kayak mana lah bahasa yang nggak kita ngerti. Kayak mana caranya itu mau menjalankan. Ya udahlah. Tunggu dulu Bang Astor, ini ada pula. Tunggu dulu Bang Astor, ini ada tappingan ini. Nabirong, proses dulu kedua si Batak ini katanya pula. Kayak mana ya omongan kawan ini? Apa mau kau protes kan? Udah aku bilang. Kalau nggak ada Roh Kudus di hati kita, nggak akan bisa kita ngerti Bibel. Melawaknya itu Pak Harto itu, Hartolinga itu. Iya, iya, kan iya nggak Pak Nabirong? Kalau nggak ada Roh Iya. Kudus di hati kita, nggak akan bisa ngerti Bibel, apapun ceritanya. Nah, itu yang jelas. Rata-rata orang yang ada Roh Kudus baru bisa dia mengerti Bibel. Kalau nggak akan. Iya. Makanya ini Bang Pendi ini kan enak awak dengar ini ceramah. Memang betul-betul dia mantap. Ya, Lahir pun kemarin itu untuk kita tiru. Memang untuk kita tiru dia perjalanan hidupnya. Mana ada perjalanan hidup Tuhan Yesus yang nggak pas? Pas semua. Memang kalau ada menerapkan itu di dunia ini setengah pun menerapkan, udah aman Indonesia ini. Setengah. Bang, itu karena waktu kecil minumnya ASI. Jangan Karena aku jadi begitu. Iya, setengah aja Indonesia ini Udah menerapkan aku bilang. perjalanan Yesus Apa ku aman. bilang? Apa katamu? Sudah ku bilang waktu kecil jangan kau minum minum ASI. sudah aku bilang. Udah aku bilang. Apa jawabmu? Nah, kalau orang sana, kalau masih kecil itu minum ASU, tapi udah gede nyarinya ASI. Gitu. Iya, betul. Terbalik. telat lah kalau kayak gitu. Udah gede nyarinya ASI mulu ya kan. Parah. Nah, inilah akibat kurang membaca. Jadi aku dimarah-marah katanya. Nggak bisa disingkat begitu Bu Sofi. Loh, kalau ASI singkatannya apa? Air susu ibu katanya. Nah, kalau air susu unta singkatannya apa? Nggak bisa Bu Sofi. Gini ya Pak Nabirong sama Ibu Sopi sama ini saudara ini semua. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak bisa. Inilah di perumahan inilah aku ini. Bisanya aku di sini. Sebenarnya nggak boleh di sini apa pertanyaan. Aku kan Protestan, Pentakosta lah istilahnya. Iya. Lantaran ada hikmah, ada istilahnya Roh Kudus mungkin terbawa ke rumah ini. Ya bebasnya aku di sini. Ya bebas di sini. Bisanya apa di sini? Pertanyaan gitu. Bagaimana cara kita bergaul juga kadang-kadang, Pak. Iya. Iya. Muka belakang semua ini orang kita Islam ini, orang kita Minang. Tapi ya itulah. Orang Toba sudah banyak login katanya. Iya. Masalahnya itu yang keyakinanku. Kalau nggak ada di manusia di kita itu Roh Kudus, nggak kita bisa ngerti Bibel itu. Masalahnya dari film Tuhan Yesus saja kita ambil itu intinya semua itu untuk pelajaran hidup kita hidup ini. Tunggu dulu Bang Astor. Ini ada
tepingan ini, pemakan B2 mana bisa datang Roh Kudus katanya. Terbalik itu, King. Biasanya pemakan B2 itu iblis yang nggak mau datang. Makanya kau perlu makan kau B2 itu biar jangan lagi ada iblis di hatimu itu. Maaf kata ya, kalau orang kita yang sebelah nggak ngerti Roh Kudus, apapun ceritanya nggak dapat sama dia itu, nggak ada itu. Cetaknya dibilang iblis itu. Padahal kita kalau ada Roh Kudus itu, kita tengok perangnya dia, betul dia Roh Kudus itu sama dia datang. Susah, kayak mana pun caranya, kayak mana pun cara kita, sangat sulit meyakinkan lalat hijau mengatakan kalau bunga itu lebih wangi daripada kotoran gitu. Tetap aja kotoran lebih enak rasanya gitu. Jadi payah menjelaskan sama orang ini pun udah dasarnya udah nggak nyambung gitu. Nggak tamat baca biblos lu kata gitu. Kan? Ya, memang pengetahuanku nggak terlalu banyak kali, King. Tapi kalau sama kau belum lah. Coba nanti besok buat saudaraku, Sebentar ya. buat saudaraku King Ini Nirul. Nabi. Oi, Oh, Nabi. oh, Siapa ya. lagi satu lagi kah? Siapa satu lagi? Ostor. Kalian itu BTL apa BKK? Apa itu? Batak apa? Batak Samosir. Batak tembak langsung atau Batak kelahiran kota? Kulihat tadi gaya kalian Kelahiran bicara-bicara. Samosir, Pak. Kelahiran Samosir. Marga apa? Marga apa kawan? Campung ini, Bang. Marbun. Oh, Iya. kalau masuk koma lentik sedikit bahasanya, agak lentik dia tuh. Terus cantik sedikit kan? Nggak bisa, Pak. Macam mana lah udah kelahiran kampung itu. Oh, udah aku bercanda aja. Nabi Rong Aku itu sudah hidup di sering kita kampung-kampung apa? aku, Bang. Apa tadi kawan? Aku hidup di kampung-kampung, lahir pun di kampung. Oh, Di makanya apa? BTL ku bilang kan, Batak tembak langsung kan. Gini Pak. Pak, kita nggak bisa berbulu-bulu itu nggak sanggup Pak aku. Masalahnya kalau iya dia dari ajaran aja udah kayak gitu datangnya. Kalau Makanya harus belajar. tidak. Kalau orang Batak itu harus belajar dialek logat Jawa kan. Seperti si Sopi ini kan. Dia itu Bisa orang bahasa kita Jawa, Jawa, Pak. tapi kayak orang Batak bicara kan. Lantangnya itu kan enak didengarkan. Ya, nggak bisa bahasa Jawa, tapi nggak bisa. Perangi itu nggak bisa. Logatnya itu yang ku bilang lah, logatnya, dialeknya itu diperbaiki. Iya, nggak bisa. Makanya belajar. Kamu itu gimana? Bahasa Jawanya bisa, Bang. Bahasa Jawanya Bukan bisa. bahasanya yang ku tanya. Aduh, macam mana pula kita minta Dialek. ya. Tahu aku dialeknya dialek. Dialeknya itu, logatnya itu diperbaiki sedikit, tipis-tipis gitu kan. Macam mana? Nggak? Orang udah terbawa. Hah? Udah terbawa Pak. Gampangnya itu kan. Alah, Bapak aja ketahuan juga Bataknya. Kemana bisa dirobek? Setinggi Ya, cuman- apapun dia. Kalau masih dari kampung Pak nggak bisa. Ke Amerika sana pun dia kalau udah besar di kampung nggak bisa itu. Gini Pak Udah Marbun, Pak Marbun. Pak Kecuali Marbun. tadi lahir di kota ya kan, Bang Ostor. Enggak lahir di Samosir Pak. Pak Oh, Marbun. Samosir masih ya. Oh, Pak Marbun. bagus lah. Oh, Gini kata Pak Harto ini. Aku sudah tidak kentara Batakku kata gitu, tapi masih kentara, masih logatnya masih itu. Sudah tidak kentara Batakku lu katanya. padahal masih kan. Nah, ya orang yang dengar lah, ya kan? Yang bisa menilai. Kalau Pak Harto bilang, kalian ini harus bagus-bagus dialeknya. Iyalah. Kayak aku aja, aku ini sudah tidak si- kentara siapa? Batakku gitu. Bang Nabirong. Ah. Ini si King Amaruli ini ngoceh aja dari tadi di bawah ini, tapi naik Biasa mau. itu Ya, biarin sudahlah, aja. nggak usah Kalau naik ditangkapi juga lah paling orang. bilang, "Hai umat-umat Sakit Paulus." jiwa kau tangkapi di bawah. Sudahlah, yang Biarin, sakit jiwa. King, Si King ini kan itu aja kerjanya. Itu aja. Untuk- Naik ke atas nanti nangis. aku ada pesan sama kau, saudaraku King Amaruli.
Mulai besok coba kau pelajari makan nasi ya bro, jangan kotoran kau makan ya. Sudahlah. Ya udah biarin lah itu. Biarin Biarin lah. aja itu. Makanya aku Capek bilang, kau mengomentari itu. Yang sakit jiwa aja kau komentari. makanya aku bilang lah, setengah aja Indonesia ini diikutkan ajaran Tuhan Yesus. Biarpun Kristen, Kristen kan tidak semua mengikutkan ajarannya itu. Cuma ikut-ikutan aja. Kan banyak itu. Alah, Bukan. kita tengok banyaknya itu. Tapi Cuma saya akan ikut-ikut mencoba. aja. Kalau diikutkan pelajaran yang nggak ada, jarang. Nggak ada 10% Kristen itu. Jadi begini kawannya, mungkin aku maaf ya terlalu luas cara berpikirku untuk Iya, bikinlah, Pak. mencoba melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam dunia pertiktokan. Lewat apologet-apologet semua, kesaksian-kesaksian dan juga kehebatan berapologet. Ada Sofi, ada Pendi Aceh, Nabirong dan The Cross. Saya rasa ini sudah menjadi modal di bangsa yang berdaulat ini, republik kita ini, untuk bisa tersampaikan firman Tuhan itu. Yang saya secara pribadi tunggu adalah ada satu biji orang yang terhormat di republik ini, bahagian daripada kegelapan. Dan dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai keselamatan dan kebenaran. Hanya itu kok yang kita tunggu. Karena kambing ini kan ibarat kebo kan. Ke situ satu, kepalanya semua ikut. Itu kalau kebo berjalan. Karena apa ya? Firman itu sudah tersampaikan. Kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu sudah tersampaikan kepada isi kepala mereka. Dan juga kepada hati mereka. Keduanya sudah ingin belajar. Sudah ingin menerimanya. Tetapi ada benturan. Doktrinisasi ketakutan. Akan apa? Penggal kuku memisahkan kepala dan apa? Dan badan. Karena semua manusia di muka bumi ini takut akan nanti melanggar TikTok ya, kena report pula nanti saya, karena saya ini gaptek saya kan. Berakhir dengan kematian ya, berakhir dengan apa? Semua takut kok. Semua takut. Tapi parahnya ini, si kambing botol sesat ini, pengecut dan pecundang. Itu pertanyaannya. Modal rame saja, 2-3 orang mereka berkumpul, sudah bikin heboh di muka bumi ini. Itu saja kok. Enggak, saya pikir tadi 2-3 orang mereka berkumpul Yesus hadir gitu. Saya Bukan. pikir gitu Artinya ini tadi. kan saya harus mengirim perkataan cantik kan. Kenapa? Ada hampir 3.500 menuju 4.000 sesembahan dan juga agama di muka bumi ini. Tapi hanya 1 ekor agama berikut sesembahannya yang selalu membuat keributan, kehebohan, kegaduhan di muka bumi ini. 1 ekor ini, entah kenapa ini, selalu saja bikin keributan. Semuanya tenang-tenang saja kok. Itu, tetapi kenapa bisa terjadi begitu? Sebab ada 2 sosok penjahat peradaban manusia di muka bumi ini. Namanya adalah Iloswiti dan Begundal Mamato. Kedua sosok ini tidak pernah mau dikenal dan tidak mau mengenalkan dirinya. Itu dia. Dan mereka ini menuliskan cerita buku gambar dengan ancaman-ancaman, dengan lawak-lawak, Berawal dari dengan mimpi lah. kriminalisasi kepada perempuan, ajaran-ajaran kejahatan, ya, khususnya Begundal Mamato, ya, si botol kuadrat pangkat 3 ini, ya, luar biasa sekali loh kejahatan itu, benar sekali. Jabat modern, pernah saya menonton film ataupun baca buku Mafia Sicile ya,
Pernah saya baca itu. Tapi mereka masih menghormati ibu dan anak-anak. Begundal mamato mana ada. Semua dilibas, semua dikipas. Malah perempuan bocil juga dembak tuh. Gitu. Itu yang terjadi. Maka itu pengajarannya memang harus menyesatkan dan mendustai orang. Sebab syarat menjadi kambing botol adalah harus sakit jiwa, tidak boleh sehat. Sekali mereka sehat tidak bisa menjadi kambing. Harus sakit jiwa dulu. Realita itu yang kita sudah lihat. Mereka sibuk-sibuk teriak-teriak di muka bumi ini. Tapi setelah ada penciptaan, itu ciptaan. Begundal mamato, ilo switi, itu saja. Tapi ya lewat kesaksian yang sudah kita dengarkan, ketika mereka memilih kecerdasan, menyatukan hati dan pikiran, akhirnya ada yang tersampaikan di situ dengan apa? Kerendahan hati. Itulah mereka. Kenapa mereka bisa begitu? Maaf, saya tidak terlalu memuji. Di Komal ini ada Sofiatul, ada De Cross, ada Bendi Aceh, ya ada siapakah ini, Nabirong tuh. Lewat kecerdasan mereka yang keluar dari mulut mereka, maaf tanda kutip, itulah yang diterimanya. Dan kita menjadi satu kesatuan ketika berapologet, Kristen konsep dogma doktrin Tritunggal tuh. Merapatkan barisan. Dari Komal A, hiling-hiling dia ke Komal B. Ya toh? Mau dia didoakan dia di Komal C. Sorry, saya tidak cari panggung di Komal. Tidak pernah. Kemarin tiga. Pak Natal ini 2 kan? Minta didoakan. Hal-hal semacam itulah yang terjadi. Ibarat 1/11 lah ya kan. Contoh saya itu cinta Liga Sepak Bola Spanyol. Ada di situ Real Madrid. Semua itu sudah profesional. Ada di situ kiper, back, penyerang, dan striker. Striker itu rawan dengan apa namanya pelanggaran. Rawan sekali. Itulah contohnya itu Sofiatul yang keras dan tegas dan lantang. Ada juga siapakah namanya siapa yang Edis, siapa lagi Saifuddin ya. Syaratnya striker untuk para vloget gak boleh tinggal di Indonesia bos, digeruduk bos, digeruduk langsung itu. Anak Betul. Batak ya kan? Ya, anak Batak itu juga botol itu. Aku nggak suka loh kalau baper-baper udah diingatkan. Udah aku bilang hati-hati. Ada Ratu Entok. Gampang itu pung. Enak aja gampang-gampang. Masuk aku Komal sarang kedabatas toh. Hati-hati le on camnya le. Ingatkan itu si anak Batak. Oke siap. Karena saya sudah mendapatkan ekses daripada itu akan ada. Apa itu? Barternya 86. Karena kambing tidak mau kalah telak, paling sedikit remis. Padahal Itu sudah dimulai bukan saat sekarang. Dari tahun 80-an kan itu sudah terasa kan. udah 2 kali dia masuk itu. Iyalah, pertama kan orang kita juga yang melaporkan dia memang. Iya. Cuman dia kan, artinya bagaimana ya, kita sebenarnya from Lektoba itu sudah ada modal ya, dengan lantang bicara. Kenapa? Yang bisa menghardik isi kepala botol, lantang bicara kawan. Kalau kita bicara berdeklamasi, udahlah hancur lah itu, gak usah kau berdebat, Ku bilang sama kalian itu.
Karena isi kepala itu sudah beku. Harus dihardik dia. Harus dihardik. Itu. Karena apapun, semua harus tunduk dan patuh kepada lampu merah. Satu biji aja mobil melewati lampu merah, maka semuanya akan macet. Itu bahasa-bahasa cantiknya kan. Maka itu mainkan operanya kan. Mainkan operanya. Kawan kita kemarin kan udah aku bilang, kok mudah kali kau lagi dijebak-jebak, ditipu-tipu. Bikin malu kita on cam lagi kau. Gampang gitu pun. Inilah semua itu sudah aduh kaleng-kaleng. Ya udahlah. Penting udah aku ingatkan kan. Bukan aku membela-bela, bukan. Aku memang suka, aku bukan sekedar berapologet, apa itu buat aku kan. Bible reading juga ada, mendoakan. Yang penting warna-warni lah. Tetapi saya ada hadir di Komal ini, bukan mendapatkan panggung saya dan tepuk tangan. Ini nih perempuan yang satu ini. Entah kenapa saya tonton ini di YouTube 2 tahun lalu. 3 kali suaranya melengking. Apa karyamu? Apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu hidup? Wih, mak. Ini siapa ini perempuan, pikir aku kan. Hal-hal semacam itulah. Ketegasan itu harus ada. Sebab Alkitab Injil kebenaran juga. Firman Tuhan tegas, jelas dan pasti. Tidak ada pernah kompromi. Kepada pembangkang dan juga pembohong dan penyesat. Dan itu sudah dimulai daripada penghakiman, penghukuman oleh Allah kepada bangsa-bangsa di dalam perjanjian lama, kepada Nabi Hananya dan kepada orang-orang yang selalu mencobai Allah di dalam perjanjian lama. Begitu juga dengan kita kan. Betul memang ada ajaran kasih, betul, tapi ditempatkan kemana ajaran kasih itu? Kan itu kan. Perdebatan itu adalah mensugesti, ya, isi kepala, mindset kepala orang lain. Sebab di dalam kutub kepala kita ini kan ada 2. Kutub yang baik dan benar dan kutub yang salah. Orang Kristen masih ada kebaikan dan kebenaran 70%. Ya, di dalam isi kepala kambing, esak botol, tinggal 5% bos. Yang baik dan benar itu, tidak lebih daripada itu. Karena apa? Mereka harus tunduk dan patuh kepada perintah mayat yang ada masih di liang kubur toh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kan sudah dimulai daripada cerita dongeng dia kan. Masa dia tadinya di luar pemain apa namanya kah? Penari balet. Masuk ke kamar, mati lampu, tidak ada orang melihat. Gak ada satu ekor pun gak ada orang melihat. Tiba-tiba jadi dosen kan. Lawak-lawak kan. Ya gak? Nabi. Betul itu Pak. Iya kan? Tiba-tiba jadi rektor dia itu. Tapi aku Kurang ajar yakin, itu. Pak. Yakin aku Pak, gini Pak ya, keyakinanku Tuhan ini memang betul-betul mulai, kita udah lama lah hidup ini. Di Minang itu payah Kristen sama di Aceh itu, sekarang sudah ada, tapi memang betul-betul udah betul-betul berjalan Tuhan ini, hidup betul-betul, tapi orang nggak sadar sebenarnya. Banyak nggak sadar Pak. Itu aja bisa kita bandingkan itu. Di Aceh sama di Minang itu sebenarnya sangat payah dulu Kristen itu. Sekarang sudah ada. Berarti betul-betul dia kan udah hidup. Yang betul-betul dia dijamah satu-satu. Aku itu Pak. Itulah kuasa Tuhan sudah berkehendak. Iya betul. Ya, Aku di itu. muka bumi ini khususnya di Indonesia. Artinya semuanya perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sungguh sangat baik dan teramat baik itu kan semuanya kan impossible kan.
Di mana tempat-tempat fanatik itu, dari situ mulainya. Aceh ada di Aceh, ya. Udah Padang banyak, ada di Pak. AB. Itulah kadang di luar biasa memang Tuhan kita itu tuh. Oke Kan lah. kita kalau apa orang ini diumbar-umbar yang malap-malap ini, itu kan mau cari panggung makanya malap. Coba dulu disuruh baca Al-Quran, nggak ngerti. Memang pas yang dibilang Bang Pendi ini nggak ngerti. Cuma cari panggung. Karena apa? Membodohi itu kan, mendusta itu kan bagian daripada dakwah. Aksi tipu-tipu itu dibenarkan kok. Tipu-tipu itu, dan itu harus. Karena apa? Mereka butuh kuasa. Mereka butuh nama. Sama seperti Begundal Mamato toh. Begundal Mamato dikenal Iya. orang oleh kejahatan. Kan itu dia. Terima kasih kepada apologet toh. Sudah membedah, membuka semuanya kan. Gak ada kok kebaikannya kan. Yalah, mau istirahat dulu nih, udah jam 5 kurang. Udah, Bang. Iya, udah tidur ya. Pak kami udah Ini sholat Sigal ini. juga udah tidur. Oh ya, itu Sofi, monitor. Itu suka gambar kirim salam loh. Kenapa Kak? Ada siapa namanya Kak? Suka gambar si bocil itu. mana pun katanya Kak. Kan aku kan gurunya kan dia apa di TikTok. Aku selalu mengingatkan dia. Kemana aku pergi pasti ke situ. Kemarin dia masuk Komal Malaysia, Komal Eagle. Emang saya udah kenal Eagle lama kan. Terus dia ketemu di Komal lama, di Komal satu lagi. Opung, mana itu Sofiatul? Katanya mau ditemukan sama saya. Katanya ke saya kan. Yang mana dia? Aku pengen tahu tuh, belum pernah tahu aku dia. Iya, kemarin Baru di tahu. Komal siapa? Komal Esther aku udah mau naik tapi full semua kan. Full semua. Aku begini loh. Aku gimana ya? Saya nggak tahu. Kebetulan dia sudah curhat di satu Komal. Aku sugesti dia. Bagaimana kehidupan kau? Aku bilang. Dia itu masih 10 tahun. Kemarin itu di Komal siapa? Di Komal Eagle. Banyak kali yang suka mama. 10 tahun. Ya tuh, bisa bernyanyi juara 1 kemarin. Terima. Berdoa dulu kau. Kamu itu anak Tuhan, kamu nggak pernah berdoa dia. Menyanyi lagu pujian, namanya suka gambar. Dia memang mungkin waktunya itu di rumah. Adik dia 10 tahun, adiknya 1. Mungkin ibu bapaknya sibuk bekerja, sering ditinggal di rumah. Terus dia akhirnya main-main Bapak TikTok ibunya dan pendeta segala itu, Pak. macam. Anak pendeta itu. Apa? Anak pendeta itu. Pendeta Oh iya, bapaknya. Ya, lepas daripada itulah, maksud saya kan mau saya coba sampaikan sama Ito Sofiatul. Aku panggil Ito sama Sofiatul ini. Jadi kebetulan dia itu selalu menjaga adiknya 1 orang, cuma 2 orang mereka. Terus dia suka perdebatan, suka sekali. Terus dia lebih banyak memang membaca-baca atau belajar tentang kitab Cenderung palsu itu kan. Nah itu saya lihat dia. Nah setelah itu saya coba proses, saya temukan dia itu di Komal kecil. Terus saya bilang sama siapakah si Ardi, tolong ini dipromosikan biar nanti menjadi contoh yang baik untuk anak-anak Kristen di Indonesia ini. Aku bilang masuklah dia di Komal-Komal. Namun dia selalu memimpikan, aku ingin dulu ketemu sama si Sofiatul Pung katanya kan. Nantilah sabar dulu lah. Syaratnya karena masih kelihatan itu Sofi ini, bocilnya itu. Selalu potong-potong orang bicara kan. Suaranya juga kan suara bocil kan. Tapi kapan-kapan lah. Aku bilang sama dia memang sabar dulu, aku bilang. Tapi dia kirim salam sama itu Sofi. Kemarin itu ya. Igel. Ini juga si Igel ini suka tidur kalau pagi-pagi. Igel. Kemarin dia masuk ke Komal Igel. Kapan-kapan lah ya, nanti saya coba bawakan ke Komal ya. Tapi itu Sofi udah jarang buka Komal ya, live ya.
Lagi sibuk-sibuknya dan lagi capek-capeknya. Karena kalau buka Komal, saya tuh harus standby. Dan ini Oh akun gitu saya ya. hampir semuanya kena blokir, kena ban. Hmm. Ya kalau ada Faith, ada teman-teman lain nggak apa-apa. Kalau Miss Esther buka Komal pun saya bisa masuk. Tapi malah saya masuk di Pak Erben, di Pak Bombom. Iya, kalau sudah Komal besar kan itu masuk kan udah rame di atas kan, nggak mungkin lagi ada slot kosong kan. Iya, kalau buka Komar itu kan harus standby terus ya. Kadang-kadang saya kan di Iya luar. sih. Tapi kalau di tempatnya Pak Bombom kan Pak Bombom yang Hmm, kemarin saya lama kok, hampir berapa jam ya. itu. Aku kan dengar itu waktu itu di Komal Esther kan, katanya ada anak kecil kan, itu bilang itu kan. Terus aku langsung healing Komal City. Mana ini si bocil pikir saya kan, dapat dia. Penasaran aku. Wih, ada apologet cilik ini teman-teman. Kita sudah menghasilkan generasi-generasi cilik-cilik ini. Cilik-cilik sudah fan debat. Wah, hebat kali dia memang, benar hebat kali dia. Datanya bagus lagi. Oh, boleh. Datanya bagus loh, benar luar biasa itu. Penasaran ya nanti kapan-kapan ini kalau mungkin dia masih bobo ini. Mirip-mirip Siedis dia ngomong, yang Bapak bilang itu yang kecil itu. Mirip-mirip Siedis, apa dia? Apa? Langsung patik bahasa Bataknya, apa bahasa Indonesianya itu? Bukan, jangan salah kamu. Itulah ini kambing botol sisa ini, nggak mau kalah, langsung cari remis. Jangan Iya, salah, iya. ada sekarang juga kambing, masih kecil juga, Iya. menjadi pendebat. Aku Hati-hati, ini. namanya suka gambar. Ini suka gambar namanya ini. Iya, memang bagus dia. Cuman pernah saya katakan, perbaiki dulu kamu kalau berdebat. Malu saya nanti. Siap komandan, katanya ke saya kan. Nanti kau kutemukan sama itu Sofiatul, ku bilang. Siap opung, katanya kan. Nah sekarang dituntut lagi sama saya terus kan. Mana katanya saya mau dikenalkan, katanya Tahu kan. aja kan kalau aku live dia pasti bisa ini tahu. Oh iya, oke dah. Nanti saya sampaikan nanti. Iya. Memang dia. Kemarin dia itu Sofi kan masuklah. Aku masuk ke komalnya siapa? Igel. Igel ini juga kan dulu saya temukan di komal kecil. Terus kita coba berikan motivasi lewat DM. Ikuti saya komal-komal, saya katakan, karena memang saya tidak perlu untuk dikenal dan saya hanya memberikan apa yang terbaik menurut saya saja sih ya. Kalau saya ya maaf ya. Nah terus ya saya masuk komal dia, komal Igel ini, dia ikut. Kenapa kau di sini? Ya pungkan di sini, katanya kan. Aduh, mana? Host, naikkan kambing. Aduh, mampus lah ini, pikir saya kan. Nah, aku bilang sama si Igel, udah orang Indonesia. Dia itu pendebat, masih diproses, tapi ya sudah nggak apa-apa ya, Igel, aku bilang. Karena Igel ini kan di Komal kan pelayanan kan, tidak ada perdebatan. Terus aku bilang udahlah. Aku rasa jangan ya kalau Eagle karena dia kan juga di Malaysia dia punya ini. Oke, nanti kita tutup aja nih, mungkin Bang Najrul juga udah capek, kalian kan juga udah pagi di sana. Nanti aku sih siap aja, ini masih siang. Gak apa-apa lah, aku makan siang dulu, nanti kalau live lagi kita live lagi ya. Oke, Kak. Oke. Thank you ya, Oke. teman-teman ya. Oke, kita rukat dulu ya, Bang Oke. Najrul. Oke.